Semangat pagi, selamat datang dalam channel Vitamin Jiwa. Tentunya bersama dengan saya Jimbo yang hari ini akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan dengan situasi kita, yaitu Developing Resilient Leadership. Bagaimana membangun kepemimpinan yang tangguh di masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh analogikan, dulu mentor saya pernah berkata bahwa kehidupan yang tangguh atau kepemimpinan yang tangguh itu diibaratkan seperti sebutir telur yang ada di tangan saya. Telur akan menghasilkan sebuah kehidupan, menghasilkan suatu kehidupan yang tangguh apabila mengalami keretakan dari dalam keluar, from inside out, bukan dari luar ke dalam, from outside in, tetapi inside out, dari dalam keluar. Ibaratnya seperti anak ayam yang lahir dan meretakkan dirinya dari dalam telur menuju keluar. Nah, tetapi kalau telur ini retak dari luar ke dalam karena faktor eksternal, itu namanya telur goreng ceplok. Kalau dikasih kecap manis, sedikit garam, dan nasi putih yang hangat, maknyus rasanya. Tetapi telur goreng ceplok ini tidak menghasilkan kehidupan, apalagi bicara tentang ketangguhan diri. Ketangguhan diri itu ada di dalam diri seekor anak ayam yang pecah dari dalam menuju keluar, from inside out. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kepemimpinan yang tangguh, resilient leadership, itu akan menggunakan prinsip inside out, di mana kita akan membahas dua hal yang membuat pemimpin menjadi tangguh dan membawa itu menjadi sebuah pondasinya. Baru kemudian kita akan bahas tiga hal, bagaimana pemimpin yang sudah tangguh dari dalam bisa menularkan dan membangun ketangguhan ini, resiliensi ini kepada timnya. Kita akan bahas yang pertama untuk bagian daripada insight di dalam inside out. Ada dua hal yang saya singkat, yaitu 2G dalam membangun insight dari prinsip inside out untuk resilient leadership. G yang pertama adalah growth mindset. Bapak Ibu, growth mindset ini merupakan pola pikir berkembang yang menjadi pondasi utama untuk seorang leader menjadi pemimpin yang tangguh. Sebenarnya saya sudah membahas mengenai growth mindset di video yang sebelum ini. Oleh karena itu Bapak Ibu pastikan untuk menonton kembali video tersebut agar kembali mendapatkan konsep dan hal-hal praktis yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting adalah pastikan Bapak Ibu benar-benar mengaplikasikannya. Nah, kemudian saya hari ini akan membahas sedikit bagaimana growth mindset bisa membantu untuk menjadi pondasi untuk resilient leadership. Bapak Ibu, orang yang mempunyai growth mindset akan mempunyai 3 mentalitas di mana dia kembangkan dan dia latih. Yang pertama adalah fulfilling purpose, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai tujuan atau target pekerjaan yang bermakna. Mengapa? Karena seorang leader yang mempunyai tujuan dan target yang bermakna, dia akan cenderung untuk selalu tetap dengan fokus dan prioritasnya, sehingga tidak akan mudah untuk terombang-ambing oleh situasi ataupun keadaan. Kemudian hal yang kedua dari growth mindset, mentalitasnya adalah face challenges. Jadi secara natural, karena dia sudah melatih dirinya sedemikian rupa, pemimpin yang mempunyai growth mindset akan cenderung untuk secara rela hati menerima, bahkan mungkin sangat semangat menghadapi yang namanya tantangan. Dan orang-orang yang seperti ini akan cenderung bisa melihat kesempatan maupun potensi solusi dari semua tantangan yang dia hadapi. Kenapa? Karena dari dalam dia tidak pernah anti sama tantangan, bahkan dia sangat welcome menerima tantangan dengan tangan lebar. Kemudian hal yang ketiga tentang growth mindset adalah bicara tentang fail forward. Bagaimana seorang pemimpin ketika dia jatuh, dia akan jatuhnya ke depan. Ini bicara tentang seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan refleksi, di mana ketika dia jatuh, dia akan segera melakukan refleksi untuk berpikir apa yang harus saya lakukan berbeda agar saya bisa menjadi lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, ada satu hal yang ingin saya tekankan dalam fail forward. Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai growth mindset dan mempunyai mentalitas fail forward akan cenderung untuk mencari dan bisa menerima feedback atau umpan balik yang membangun dengan baik.
Nah, ini Bapak Ibu, akibatnya kalau orang mengembangkan hal seperti ini adalah orang-orang yang menerima feedback atau umpan balik dengan baik, bahkan mencari feedback atau umpan balik, akan cenderung memberikan umpan balik yang membangun kepada tim membernya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai growth mindset bukan hanya menolong dirinya sendiri untuk menjadi tangguh sebagai pemimpin, tetapi juga secara naluriah mulai membangun dorongannya untuk memberikan feedback atau umpan balik yang berkualitas untuk membangun kepada tim membernya. Nah, itulah Bapak Ibu growth mindset yang menjadi pondasi daripada resilient leadership. Oleh karena itu sekali lagi saya menganjurkan Bapak Ibu untuk setelah ini segera menonton kembali video yang kemarin. Nah, G yang kedua Bapak Ibu adalah gratitude atau rasa bersyukur. Apa hubungannya gratitude dengan resilient leadership? Tahukah Bapak Ibu bahwa gratitude, rasa bersyukur, adalah emosi manusia yang paling positif? Orang-orang atau leader, pemimpin yang mempunyai rasa bersyukur yang kuat, di mana dia melatih dirinya sedemikian rupa, akan cenderung yang pertama, mampu menerima realita dengan baik, walaupun realita itu bukan realita yang sesuai dengan ekspektasinya. Kedua, orang-orang yang mempunyai gratitude adalah orang-orang yang akan mampu untuk berpikir jernih ketika situasi tidak menentu seperti sekarang. Orang-orang yang mempunyai gratitude atau melatih dirinya untuk mempunyai gratitude akan mampu untuk melihat benang merah di tengah-tengah kemelut yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai atau melatih dirinya untuk mempunyai gratitude atau rasa bersyukur akan bisa membedakan mana hal-hal yang saya bisa lakukan dalam kendali saya dan mana hal-hal yang saya tidak bisa lakukan, yang tidak ada dalam kendali saya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya gratitude akan mampu segera memfokuskan dirinya untuk membawa semua resources dan fokus atensinya untuk mengerjakan apa yang dia bisa lakukan daripada mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena hal-hal yang tidak bisa dilakukan, yang bisa dilakukan adalah menyerahkannya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, untuk mempunyai gratitude, ini membutuhkan kerja keras. Tidak ada manusia yang lahir langsung punya gratitude. Itu tidak ada Bapak Ibu. Nggak ada bayi yang lahir langsung, oh Tuhan saya mengucap syukur karena lahir. Itu nggak ada. Itu menyeramkan kalau ada. Tetapi seseorang harus melatih dirinya agar mempunyai gratitude. Bagaimana caranya? Saya teringat ada satu masa dalam karir saya di mana saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai sopir taksi, the best taxi driver di seluruh Indonesia. Supir taksi terbaik dan diakui oleh pemerintah. Ketika saya bertemu dengan orang ini, orangnya sangat luar biasa, energinya sangat positif. Kemudian saya bertanya sesuatu yang saya ingat jawabannya sampai sekarang. Saya bertanya kepada Bapak itu, Pak, apa rahasianya sampai Bapak bisa menjadi the best taxi driver, supir taksi terbaik di Indonesia? Kemudian jawabannya seperti ini. Setiap pagi saya tidak pernah lupa untuk permisi sama yang punya kehidupan, dan saya mengucap syukur atas apa yang saya punyai dan atas apa yang saya tidak miliki. Wow, menurut saya ketika saya dengar itu Bapak Ibu, itu sangat membekas. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu kuncinya cuma satu, yaitu belajar setiap pagi untuk menghadap yang punya kehidupan, apapun agama kita, dan mengucap syukur dari sana dengan bersungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu ketika saya tanya, Pak, dampaknya apa Pak ketika Bapak melatih diri itu setiap hari? Dan saya ingat dia bilang begini, itu yang memberikan saya kekuatan untuk tetap positif. Bahkan ketika hari-hari yang saya jalani itu tidaklah mudah. Saya mengalami kecelakaan, saya mengalami apapun, saya tetap masih bisa berpikir positif dan jernih karena saya telah melatih diri saya untuk mempunyai gratitude. Apakah Bapak Ibu bisa melihat koneksinya dengan situasi yang kita alami saat ini? Ingat Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pilihan untuk kita belajar mempunyai rasa syukur. Nah, kemudian Bapak Ibu, itulah prinsip daripada insight di dalam Inside Out, dalam Resilient Leadership. Sekarang kita akan bahas mengenai prinsip out-nya daripada Inside Out, yaitu bagaimana yang atau apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin
untuk bisa membangun tim kita menjadi resilient, menjadi tangguh. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya singkat dengan 3A. 3A ini Bapak Ibu harus komunikasikan secara konsisten sesuai dengan kebutuhan kepada tim member kita. A yang pertama adalah katakan bahwa Anda berharga. Katakan kepada tim Anda bahwa Anda berharga. Nah, apa maksudnya? Tahukah Bapak Ibu, di situasi yang tidak mudah seperti ini, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam benak masing-masing tim member kita yang mungkin kita tidak tahu. Salah satu pertanyaan yang kemungkinan besar akan muncul adalah, apakah saya masih dianggap penting dalam tim ini? Apakah saya masih berguna untuk perusahaan ini? Apakah saya masih dianggap bisa berkontribusi kepada tim ini? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini tanpa kita sadari bergulir di hati kita. Apalagi kita sebagai tim member. Sedangkan untuk atasan kita mungkin tidak terlalu memikirkan hal ini. Atau kita sebagai atasan tidak memikirkan hal ini. Kenapa? Karena jujur ada begitu banyak hal lain yang perlu kita khawatirkan di situasi seperti sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan ini sangatlah valid. Mengapa? Karena orang-orang yang mempunyai pemikiran bahwa apakah saya masih berguna, ataukah saya masih punya value di dalam tim ini menandakan bahwa orang-orang ini, Bapak Ibu, manusia pada dasarnya ingin dibutuhkan untuk orang lain. Manusia pada dasarnya perlu validasi sebuah perasaan bahwa dia berguna untuk orang lain. Dan validasi ini yang membuat manusia menjadi tangguh. Validasi ini yang membuat manusia dapat bergerak maju di tengah-tengah kesulitan. Dan kita sebagai pemimpin pastikan untuk bisa menjawab bahwa Anda berharga. Caranya bagaimana untuk mengkomunikasikan hal ini? Sangat mudah untuk diingat Bapak Ibu, yaitu pastikan yang pertama, katakan alasan kenapa Anda berharga dengan sangat spesifik dan dengan contohnya. Kemudian, lakukan dengan ketulusan hati tanpa dibuat-buat. Jadi Bapak Ibu sebagai contoh, ketika kita bicara one on one, dan pastikan lakukan ini secara one on one, jangan di depan umum. Ketika Anda lakukan one on one, Anda langsung sebut dengan spesifik. Tahu nggak? Kamu masih ingat nggak dengan 2 proyek terakhir yang kamu kerjakan sebelum pandemi ini dimulai? Dalam 2 proyek itu kamu menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan analisa dengan baik. Dan dari analisa itu menghasilkan yang namanya 1, 2, 3, 4, 5 rekomendasi. Nah, saya sangat perlu dengan kemampuan analisa itu, terutama di masa seperti ini. Kenapa? Karena saya yakin ini akan sangat berguna untuk seluruh industri kita, untuk seluruh perusahaan kita, karena akan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat sekarang. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh yang bisa dilakukan. Lakukan secara spesifik dan dalam ketulusan hati yang paling dalam. Kemudian A yang kedua yang perlu dikomunikasikan kepada tim member kita Bapak Ibu adalah Anda bisa disiplin. Mengapa? Karena ketangguhan itu Bapak Ibu ternyata dibangun dari repetisi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa repetisi yang dilahirkan dari rutinitas yang produktif adalah ibu dari segala kesuksesan. Repetisi yang dilahirkan dari rutinitas yang produktif adalah ibu dari segala kesuksesan. Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu pondasi di mana kita mempunyai sebuah sistem yang rutin kita jalankan untuk melatih diri kita. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, kedisiplinan tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa memaksa tim member kita untuk menjadi disiplin. Mungkin di awalnya bisa dengan otoritas, tetapi kemudian tidak akan berlangsung secara lama dan sustainable, berkelanjutan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang bisa kita lakukan adalah dengan mendorong mereka, menginspirasi mereka dengan role modeling, dengan contoh teladan, yaitu diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila diri kita masih belum konsisten dalam hal berdisiplin, inilah saatnya untuk kita melatih diri kita untuk menjadi disiplin. Sehingga ketika kita menjelaskan, mengkomunikasikan pentingnya mempunyai rutinitas disiplin yang produktif, di situ Bapak Ibu kita bisa memberikan contoh demi contoh dari kehidupan kita. Dan kita bisa jelaskan apa fungsi dan manfaatnya kalau tim kita itu disiplin. Nah, ada 4 tips yang Bapak Ibu bisa bawa pulang hari ini mengenai disiplin. Yang pertama adalah paradigma mengenai kedisiplinan.
Bapak Ibu, saya tekankan bahwa disiplin itu bukan bicara tentang pengaturan jadwal jam kerja. Sekali lagi, disiplin bukan bicara tentang pengaturan jadwal jam kerja. Tetapi kedisiplinan bicara tentang pengaturan jadwal agar kita hidup seimbang. Saya ulang, kedisiplinan adalah pengaturan jadwal agar kita hidup seimbang. Oleh karena itu, kedisiplinan bicara tentang 3 hal yang kita jadwalkan. Yaitu yang pertama adalah penjadwalan jam bekerja yang baik. Kedua adalah penjadwalan jam istirahat yang baik. Dan ketiga, penjadwalan jam di mana kita perlu membangun hubungan satu persatu dengan semua anggota keluarga di rumah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kedisiplinan adalah keseimbangan hidup. Hal yang kedua yang Bapak Ibu bisa bawa pulang adalah pastikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di mana untuk rekan-rekan yang sudah bekerja di rumah, jam makan siang adalah jam untuk makan siang yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya ulang, jam makan siang adalah jam untuk makan siang yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu, salah satu hal yang membuat kesehatan mental kita tetap kuat adalah bagaimana kita bisa menikmati jam makan siang. Makanya rekan saya selalu bergurau bahwa the best time of working is at lunchtime. Bahwa waktu terbaik untuk bekerja itu ada di jam makan siang. Nah, Bapak Ibu kalau dipikir-pikir, ini ternyata sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Kenapa? Karena tim member kita yang produktif akan mempunyai kecenderungan untuk dia terus bekerja, untuk terus membuktikan diri, bahkan jadi lebih mudah untuk burn out atau kecapaian dan menyerah dibandingkan dengan rekan kerja yang kurang produktif. Bisa jadi Bapak Ibu karena alasan yang pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan, kita kurang mengkomunikasikan bahwa dirinya berharga. Dan yang kedua adalah dia terlalu overwork, tidak punya kedisiplinan yang benar dengan persepsi yang benar, sehingga jam makan siang pun juga sering dilengkapi untuk memastikan pekerjaannya selesai dan dia berkontribusi dengan baik. Sebagai pemimpin yang tangguh, kita harus mengkomunikasikan hal ini dengan benar Bapak Ibu. Bahwa ketika jam 12 siang teng, inilah saatnya makan siang, semua meeting kita stop dulu. Karena kita sebagai pemimpin menghargai kesehatan mentalitas tim member kita. Jadi Bapak Ibu, kendali ini ada di tangan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, tips yang ketiga adalah di setiap interval 1 jam kita bekerja, menurut studi, pastikan kita mempunyai waktu bekerja 45 sampai 50 menit dan waktu beristirahat 10 sampai 15 menit. Dan ini dilakukan setiap jam. Jangan sampai kita kebablasan Bapak Ibu untuk terus bekerja non-stop, baru kemudian kita beristirahat. Ini untuk menjaga ritme fokus dan juga kesehatan mental dan ketangguhan daripada diri kita dan tim member kita. Kemudian hal yang terakhir, hal yang keempat Bapak Ibu, adalah apabila kita terpaksa harus berkonsentrasi selama lebih dari 1 jam, misalkan contoh ada meeting yang bertubi-tubi back to back, atau kemudian ada video conference yang dimana memakan waktu 3 jam tanpa berhenti, dan di situ Bapak Ibu perlu segera mengambil waktu istirahat lebih panjang dari 10 menit untuk memastikan bahwa kesehatan mentalnya tetap terjaga. Dan ini juga berlaku untuk kita berikan saran kepada tim member kita. Nah, itulah 4 tips yang Bapak Ibu bisa bawa pulang dari poin yang kedua dari prinsip out, inside out, yaitu adalah Anda bisa berdisiplin. Nah, kemudian Bapak Ibu, A yang terakhir yang perlu kita komunikasikan secara konsisten kepada tim member kita adalah Anda tidak sendirian. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita katakan kepada tim member kita bahwa mereka tidak sendirian. Salah satu contoh aplikasinya adalah Bapak Ibu harus rutin mengadakan one-on-one atau mempunyai waktu satu persatu dengan masing-masing tim member Anda. Dan Anda benar-benar tanyakan mengenai keadaan keluarga dan sahabat mereka. Kenapa? Karena keluarga dan sahabat mereka adalah support system mental health mereka. Adalah support system untuk kesehatan mental dan ketangguhan mereka. Apabila ada salah satu anggota keluarga atau salah satu sahabat mereka yang ternyata terkena dampak daripada pandemi ini, itu akan sangat mengganggu konsentrasi mereka. Dan Bapak Ibu, ketika hal ini terjadi,
pastikan Bapak Ibu segera langsung katakan dan bertanya, how can I help? Apa yang saya bisa bantu dalam situasi ini? Jadi Bapak Ibu dua hal. Yang pertama adalah pastikan ada komunikasi yang konsisten untuk terus bertanya, mencek keadaan mereka, checking point. Dan yang kedua adalah tanyakan how can I help? Dan yang ketiga, Bapak Ibu ketika Anda bertanya how can I help, Bapak Ibu bantu sekuat dan setulus Bapak Ibu untuk mengatasi keadaan daripada tim member Anda ini. Mengapa? Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita memberikan bantuan dari posisi kita sebagai seorang pemimpin, di mana mungkin kita bisa memberikan sebuah keleluasaan untuk tim member kita itu untuk mengatur jadwalnya agar bisa menjaga daripada anggota keluarganya, ini tentunya akan diingat. Orang yang normal Bapak Ibu akan selalu mengingat hutang budi. Dan hutang budi ini Bapak Ibu yang akan membuat seorang teman atau kolega atau bawahan yang akan menjadi lebih daripada sekedar teman, yaitu bisa jadi menjadi seperti saudara. Nah ini yang menarik karena itu dibangun di masa kesukaran. Dan kita sudah menginvestasikan mulai dari saat ketika orang ini membutuhkan bantuan. Dan ini yang menciptakan tim yang bukan hanya tangguh tetapi juga loyal kepada Bapak dan Ibu semua. So Bapak Ibu, fokus bahwa Anda tidak sendirian, Anda harus benar-benar lakukan dan benar-benar lakukan dengan sungguh ketulusan hati. Karena ini yang akan menjadikan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin yang caring and courageous, seorang pemimpin yang peduli dan juga berani untuk menyatakan kepeduliannya dan mengambil resiko yang sudah dikalkulasi dengan baik. Kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya untuk membangun resilient leadership itu dibutuhkan prinsip inside out. Insight ini bicara tentang menumbuhkan ketangguhan dalam diri pemimpin itu tersebut. Dan kuncinya ada dua, yaitu 2G, growth mindset dan gratitude. Kemudian setelah itu, prinsip untuk membangun timnya, yaitu prinsip out daripada inside out, adalah mengkomunikasikan 3A, yaitu bahwa Anda berharga. Kemudian komunikasikan bahwa Anda bisa berdisiplin. Dan kemudian yang terakhir adalah katakan bahwa Anda tidak sendirian. Dan tentunya hal ini harus dikomunikasikan secara konsisten dan di masa-masa di mana memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan tutup dengan hal ini. Ingatlah bahwa di masa-masa sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi yang namanya comfort zone. Either kita bertumbuh atau kita mati. Ibaratnya seperti kita melatih otot kita. Apapun yang kita bahas hari ini dari 2G dan 3A, ini bukanlah hal yang datang secara natural, alami kita lakukan. Ini harus sengaja kita lakukan secara konsisten. Ini seperti melatih otot kita dengan merenggangkannya setiap hari, di mana ada rasa sakit yang tercipta. Keluar daripada zona nyaman atau menyadari bahwa zona nyaman tidak ada, ini tentunya membawa rasa sakit. Tetapi ketika otot-otot ini jadi Bapak Ibu, yang terjadi adalah tubuh kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tangguh. Dan inilah pemimpin yang tangguh akan dilahirkan di masa-masa seperti yang sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu, sukses, tetap berjuang, dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.